masuk. Tidak ada. Tidak ada jodoh. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 malam sudah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan berupa nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan lebih-lebih lagi nikmat kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Isya berjamaah yang baru-baru telah dilaksanakan, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat sunat tarawih jamaah pula. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus di muka bumi ini sebagai pembawa rahmatan lil alamin sekalian alam. Rabbi syrahli sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya baru-baru tanya panitia, adakah judul? Dia bilang tidak ada. Marhaban ya Ramadan. Kenapa umat Islam seluruh dunia ketika datang bulan Ramadan bergembira? Ternyata di bulan Ramadan itu ada yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah dibukanya pintu surga. Yang kedua, ditutupnya pintu neraka. Dan ketiga, yaitu dibelenggu setan-setan. Dan ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sesuai hadisnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghulliqat abwaban nar wa suffidas syayatin." Ketika bulan Ramadan datang, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Dan ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amali yudkhilil jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan padaku kira-kira amalan apa yang kukerjakan supaya saya bisa membuka pintu surga. Kata Rasulullah, "Inna ala nafsika bi kusratis sujud."
Perbanyak sujudmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika kita mau membuka pintu surga, harus kita perbanyak sujud kepada Allah. Hidupkan malam-malam Ramadan, qiyamul lail, tahajud. Kata kuburan, ya hai manusia, akulah tempat sangat gelap gelita. Wa ana baitu sulam. Akulah tempat yang sangat gelap gulita. Maka bawalah cahaya dari dunia. Apa yang dibawa cahaya? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaqarabbuka maqamam mahmuda. Dirikan salat pada waktu sepertiga malam, insya Allah kuburan kita akan terang benderang. Kuburan mengatakan, wahai manusia, ana baitu wahda, akulah tempat yang sangat sunyi. Maka bawalah temamu dari dunia. Apa yang dibawa? Taatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Karena kamu sendirian, kiri kanan tanah, atas bawah tanah. Tapi insya Allah ketika kamu rajin membaca Al-Quran, pasti di alam barza pasti ramai berkah sapaannya Al-Quran. Mudah-mudahan malam ini sampai seterusnya, bahkan tahun depan kita dapatkan bulan Ramadan, kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Amin. Yang kedua, ternyata puasa itu mengajarkan kita melatih diri kesabaran, melatih diri keikhlasan, dan ketiga, melatih diri ketakwaan. Makanya puasa tidak gampang. Tapi apa yang terjadi ketika 1 minggu kemudian yang membuka warung-warung bukan agama lain, tapi agama kita sendiri. Yang masuk di warung itu bukan agama lain, tapi agama kita sendiri. Kita bisa tengok itu di sana ke Matiga, mungkin yang sering ke Dayak. 1 minggu kemudian, kalau seperti tahun-tahun yang lalu, 1 minggu kemudian dia sudah buka warungnya. Kalau saya tanya, kenapa dibuka warungnya? Tidak ada. Harus kita mencari sesuatu nasi. Saya bilang, apakah tidak bisa puasa? Ini bulan puasa berlipat-lipat ganda. Bayangkan salat sunnah saja di bulan Ramadan, di luar seperti amalannya salat fardu. Kenapa kita takut berpuasa? Padahal dia menjanjikan kita. Yang kedua, marilah kita senantiasa menutup pintu neraka. Di dalam hadisnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksru ma yudkhilun nasan nar al-famu al-farj. Kebanyakan orang yang dimasukkan ke dalam neraka ada 2 kategori yang harus dijaga. Yang pertama adalah hafisul lisan, jaga lidah. Yang kedua, jaga kemaluan. Kata Rasulullah, ketika harus yang pantas dijaga 2 ini, kita berhasil, insya Allah Allah akan berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik baginya.
Bayangkan kalau dia bangun salat tahajud, sementara saudara-saudara kita nyenyak tidurnya. Ada salah satu sahabat namanya Sabar. Tiap malam itu jalan kaki ke masjid. Berapa waktunya? 3 jam. Tetapi sebelum azan subuh, dia sudah ada di pojok sebelah kanan salat sunat tahiyatul masjid. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki pintu masjid, tengok tempatnya Sabang kosong. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, adakah yang melihat Sabang?" Semua sahabatnya diam karena tidak ada yang melihatnya. Lalu dia perintahkan Bilal, "Jangan dulu di kamar, tunggu Sabang." Ternyata yang ditunggu tidak kunjung datang. Dilanjutkan dengan salat fardu, salat subuh. Selesai salam balik bertanya, "Ya sahabatku, adakah yang mengetahui tempatnya Sabang?" Ada salah satu di pojok paling di belakang angkat tangan, "Ya Rasulullah, saya mengetahui, tapi cukup jauh tempat tinggalnya." Apa kata Rasulullah? "Tidak mengapa, karena saya khawatir." Ternyata selesai salat duha, dia menuju ke rumahnya Sabang. Hampir jam 12 baru sampai. Setelah sampai di depan rumahnya memberikan salam Rasulullah, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Yang keluar siapa? Sang istri. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Betul rumahnya Sabang? Betul. "Bolehkah aku ketemu?" "Mohon maaf ya Rasulullah, Sabang telah dipanggil oleh Rabbunya setelah selesai salat tahajud. Tapi ada saya yang ingin tanyakan. Ada 3 teriakannya saya tidak mengerti. Apa itu?" Teriakan pertama, kenapa tidak jauh? Ternyata Sabang pada waktu sakaratul maut diperlihatkan tempatnya di surga, begitu indahnya. Makanya dia teriak, "Kenapa tidak jauh? Seandainya lebih jauh, lebih indah lagi." Yang kedua, kenapa tidak baru? Si Sabang ini ketika dia berangkat dari rumahnya tidak pernah tidak pakai baju 2. Baju luarnya itu dia khawatirkan jangan sampai di jalan tengah ada percikan, yang dikenal adalah baju luarnya. Ternyata yang didapati di jalan salah satu sahabat dalam keadaan kedinginan, lalu dia ambil bajunya untuk memakaikan, lalu dipapak ke masjid untuk sholat berjamaah. Makanya teriakannya mengatakan, "Kenapa bukan yang baru?" Teriakan yang ketiga, "Kenapa tidak semuanya?" Suatu ketika dia sementara sarapan, tiba-tiba ada seorang pengemis datang, "Ya hai sahabatku, bolehkah saya minta rotinya dengan susunya? Karena saya 3 hari 3 malam saya tidak makan dan minum." Ternyata si Sabang ambil piring, ambil gelas dibagi 2. Seandainya semuanya, mungkin tempatnya di surga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih indah lagi. Itulah contoh-contoh kepada kita. Rela dia tinggalkan rumahnya, dia jalan kaki 3 jam. Sementara kita ini 10 meter ambil motor, takut jalan kaki. Padahal barang siapa dia sempurnakan uduknya di rumah, dia berangkat menuju masjid untuk melaksanakan salah satu kewajiban dia, semua
langkah kaki kanannya diangkat derajatnya, dan semua langkah kaki kirinya diruntuhkan dosanya. Lalu dia salat berjamaah, berapa dia dapatkan? 27 derajat dibandingkan dengan 1. Sementara umur kita antara 60 dengan 70, itu pun kalau 70 sudah ada bonus. Berapa perantaranya antara satu ke derajat kedua? 500 tahun, Pak. Coba kalau kita kali itu 26 kali 500, berapa pahalanya? Makanya senantiasa kita beristiqamah kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk bermunajat. Kita melaksanakan salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk membelenggu setan-setan? Disinilah perlu kesabaran. Puasa itu perlu kesabaran. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis sabri was salati innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, mintalah kepada Allah dengan sabar dan dirikan salat. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar selalu bersama-sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kesabaran. Kenapa? Disinilah biasa dicoba kita. Kalau puasa itu datang silih berganti cobaan. Mungkin anak-anak kita bertengkar karena ada iblis menggerogoti hati kita. Akhirnya kita bisa terpancing. Makanya mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya Nabiullah Muhammad SAW ketika dia kembali perang Badar, dia menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kita kembali dari perang kecil, kita menuju perang besar. Semua sahabat heran. Padahal perang Badar darah itu sampai di atas tumit. Salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya kekasih Allah, bagaimana itu perang besarnya? Sedangkan ini perang Badar darah di atas tumit. Kata Rasulullah, kita kembali dari perang kecil menuju perang besar, yaitu melawan hawa nafsu. Hebatnya, ternyata hawa nafsu itu paling berat di dalam diri manusia, karena itu selalu menggoda kita. Yang keempat yaitu malam-malam Lailatul Qadar, 10 terakhir Ramadan, kita dirikan qiyamul lail. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan, sehingga kita bertambah amal kita. Kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua perbuatan baik kita, semua amal-amal yang baik kita diterima di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.